Hujan deras yang mengguyur Bali beberapa hari terakhir meninggalkan jejak duka yang begitu nyata. Jalan-jalan tergenang, rumah-rumah penuh air, dan warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Di tengah suasana itu, terdengar kabar bahwa Wapres Gibran akan datang langsung meninjau pengungsian. Seketika, rasa penasaran bercampur harap memenuhi hati para pengungsi. Begitu rombongan tiba, suasana di Banjar Sedana Merta Ubung seakan berubah. Langkah Gibran mantap, wajahnya serius namun hangat, menatap setiap sudut pengungsian dengan perhatian penuh. Bagi warga yang baru saja kehilangan banyak hal karena banjir, kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengah mereka bukan sekedar simbol, tapi sebuah kenyataan yang menenangkan. Gibran menyapa ibu-ibu yang masih gemetar karena khawatir anak-anaknya kedinginan. Ia menunduk untuk berbicara langsung dengan mereka, bukan dari jauh dengan nada formal. "Tenang Bu, semua akan dibantu. Air bersih, makanan, obat-obatan, semua akan sampai," katanya sambil tersenyum, dan seketika ada rasa lega yang muncul dari wajah-wajah yang sebelumnya muram. Anak-anak kecil yang bermain di genangan air pun tidak luput dari perhatiannya. Ia bercanda ringan, membuat mereka tertawa meski hanya sebentar. Tawa itu terdengar sederhana, tapi di tengah kepanikan akibat banjir, itu menjadi obat paling mujarab. Warga yang melihat pun merasa, ini pemimpin yang peduli, bukan sekedar hadir di acara foto. Gibran berjalan perlahan menyusuri tenda-tenda pengungsian. Ia memperhatikan bagaimana makanan disimpan, bagaimana air bersih dialirkan, dan bagaimana tempat tidur darurat disusun. Ia menanyakan langsung pada relawan apakah semua kebutuhan dasar warga terpenuhi. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Di sudut lain, seorang lansia duduk di kursi sederhana, wajahnya menunjukkan kelelahan dan kecemasan. Gibran mendekat, menepuk bahunya, dan berbicara lembut. "Pak, kami akan pastikan Bapak aman. Rumah yang rusak akan diperbaiki, dan keluarga Bapak akan mendapat bantuan secepat mungkin." Mendengar itu, lansia itu tersenyum tipis, seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. Setelah memastikan kondisi warga secara individual, Gibran berdialog dengan tokoh masyarakat setempat. Ia mendengarkan keluh kesah mereka, catatannya penuh, dan setiap pertanyaan dijawab dengan jelas. Tidak ada janji kosong di sini, setiap kata yang diucapkan adalah langkah konkret untuk membantu. Gibran juga menyinggung langkah-langkah strategis ke depan. Ia berbicara tentang perlunya sistem peringatan dini, perbaikan saluran air, dan edukasi warga untuk menghadapi banjir. Semua ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa membuat warga merasa takut, tapi justru memberi rasa aman. Melihat warga yang perlahan tersenyum kembali, Gibran tidak berhenti di situ. Ia menegaskan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kota dan relawan agar distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia ingin setiap warga merasa diperhatikan, tidak ada yang terlewat, dan semua yang terdampak merasakan kehadiran negara. Ketika rombongan meninggalkan Banjar Sedana Merta Ubung, suasana yang tadinya muram kini berubah. Warga kembali merasakan harapan. Kehadiran Gibran bukan sekedar figur di atas panggung, tapi pemimpin yang terjun langsung, yang peduli, dan yang membuat setiap warga yakin bahwa mereka tidak sendirian menghadapi bencana. Banjar Sedana Merta Ubung meninggalkan bekas di hati semua yang hadir, bahwa kepedulian nyata itu ada, dan itu terlihat dari tindakan, bukan sekedar kata-kata. Begitu meninggalkan sapaan hangat di Banjar Sedana Merta Ubung, Gibran tak langsung duduk atau mengatur rapat. Ia justru memilih berjalan perlahan, meninjau setiap sudut pengungsian. Matanya tajam, penuh perhatian, menangkap detail-detail kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Setiap tenda, setiap anak-anak yang bermain, setiap lansia yang duduk termangu, semua diperhatikannya. Ia menyapa seorang ibu yang tengah menyuapi bayinya di tenda darurat. Dengan lembut, ia bertanya apakah kebutuhan pokok mereka sudah tercukupi. Sang ibu awalnya ragu dan gugup, perlahan tersenyum saat mendengar jawaban Gibran.
Kami akan pastikan semua terpenuhi, Bu. Jangan khawatir soal makanan dan obat-obatan. Itu prioritas. Ujarnya, seolah memberi kekuatan tambahan kepada ibu itu. Di sisi lain, anak-anak yang ketakutan karena banjir tampak mulai riang saat Gibran mengajak mereka bermain sedikit, bercanda ringan, dan menanyakan permainan favorit mereka. Gibran tertawa bersama mereka, membuat momen itu terasa ringan meski kondisi sekitar masih penuh ketegangan. Bagi warga, tawa itu seperti secercah cahaya di tengah hujan gelap. Gibran tak hanya menanyakan kebutuhan dasar, ia juga meninjau kebersihan pengungsian, aliran air bersih, dan pengaturan tempat tidur darurat. Setiap pertanyaan dilontarkan dengan bahasa sederhana tapi cerdas, sehingga para relawan pun merasa didampingi dan dihargai. Kalau tempat tidur terlalu dekat, resiko penyakit meningkat. Kita atur ulang sedikit biar semua nyaman, katanya sambil memberi arahan praktis. Seorang lansia duduk sendirian, terlihat kelelahan dan cemas. Gibran mendekat, menepuk bahunya dengan lembut sambil berkata, "Pak, kami akan pastikan Bapak aman di sini. Rumah Bapak dan keluarga akan diperbaiki. Tenang saja, semua akan ditangani." Wajah lansia itu sedikit berseri, seolah beban yang selama ini menghimpit mulai terasa ringan. Ia kemudian menyempatkan diri berbicara dengan relawan yang kelelahan karena menangani pengungsian. Gibran memotivasi mereka, mengapresiasi kerja keras mereka, dan memastikan bahwa tenaga tambahan akan segera didatangkan jika diperlukan. Kepedulian ini membuat suasana pengungsian terasa lebih hangat, penuh semangat, bukan hanya sekedar urusan logistik. Gibran juga berdiskusi dengan tokoh masyarakat setempat, mendengar cerita mereka tentang dampak banjir, kehilangan harta, dan kekhawatiran yang mereka rasakan. Dengan penuh empati, ia mengangguk, menulis catatan, dan menyampaikan solusi yang bisa segera dilakukan. Dialog ini bukan formalitas, melainkan langkah nyata untuk memastikan semua keluhan warga didengar dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, Gibran menekankan pentingnya langkah pencegahan jangka panjang. Ia berbicara soal peringatan dini, perbaikan saluran air, dan edukasi warga agar banjir tidak menimbulkan dampak sebesar ini. Pesan itu disampaikan dengan bahasa sederhana namun cerdas, sehingga warga merasa diajak bekerja sama, bukan diatur. Ia juga menyempatkan diri melihat kondisi dapur umum, tempat warga menyiapkan makanan, dan memastikan distribusi makanan berjalan lancar. Gibran bahkan memberi masukan kreatif agar aliran logistik lebih efisien sambil tetap memperhatikan kenyamanan warga. Setiap tindakan dan kata-katanya mencerminkan kepemimpinan yang peduli dan bijaksana. Saat meninggalkan pengungsian, Gibran melihat sekeliling sekali lagi, memastikan semua warga merasa diperhatikan. Tidak ada yang terlewat dan semua kebutuhan dasar sudah tercukupi. Wajah-wajah yang sebelumnya muram kini mulai tersenyum, hati mereka sedikit lebih tenang. Gibran meninggalkan tempat itu bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai sosok yang hadir, merasakan, dan memahami penderitaan rakyatnya. Setelah memastikan kondisi warga dan relawan di pengungsian, Gibran duduk bersama tokoh masyarakat dan beberapa perwakilan warga. Suasana awalnya terasa serius, tapi dengan gaya santainya, ia membuat semua orang merasa nyaman untuk berbicara terbuka. Tidak ada jarak antara pemimpin dan warga, semua tampak setara, membicarakan masalah bersama. Ia mulai mendengar keluh kesah mereka dari yang paling sederhana seperti kebutuhan bayi hingga yang kompleks soal rumah rusak dan kehilangan pekerjaan sementara. Gibran mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan menulis catatan. Kita akan pastikan setiap masalah dapat solusi yang jelas, jangan ada yang merasa terabaikan. Ucapnya menenangkan hati warga yang gelisah. Tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran soal saluran air yang sering tersumbat dan risiko banjir di masa depan. Gibran menanggapi dengan cerdas, menjelaskan rencana strategis perbaikan drainase, pembentukan posko siaga, dan pelibatan warga dalam menjaga lingkungan agar tidak mudah terendam air. Warga mendengar dengan serius, tapi rasa optimis mulai muncul karena langkahnya jelas dan nyata. Ia juga menyinggung soal bantuan jangka pendek yang sudah dan akan segera dikirim, dari logistik hingga tenaga medis. Namun, Gibran tidak berhenti di situ. Ia berbicara soal rencana jangka panjang agar kejadian banjir parah seperti ini tidak terulang lagi. Bencana bisa datang, tapi kita bisa siap. Kita buat sistemnya, kita edukasi warga, kita jaga lingkungan, katanya sambil menatap mata para warga satu persatu.
Dalam dialog itu, Gibran menekankan pentingnya kolaborasi. Pemerintah kota, relawan, tokoh masyarakat, bahkan warga sendiri harus bekerja sama. Ia meyakinkan mereka bahwa bantuan bukan sekadar bantuan sesaat, tapi bagian dari strategi menyeluruh untuk pemulihan dan kesiapsiagaan bencana. Kata-katanya sederhana, tapi penuh bobot, membuat warga merasa ikut memiliki peran dalam perubahan. Seorang ibu mengangkat pertanyaan tentang anak-anaknya yang trauma dan takut air. Gibran tersenyum lembut dan berkata, "Kita akan buat kegiatan untuk mereka, supaya anak-anak bisa bermain, belajar, dan tetap merasa aman. Trauma itu bisa diminimalisir kalau kita peduli dan hadir bersama mereka." Warga tersenyum, hati mereka merasa diperhatikan, bukan hanya secara fisik tapi juga emosional. Gibran juga mendiskusikan soal rumah dan fasilitas umum yang rusak. Ia menjelaskan langkah percepatan rehabilitasi, termasuk prioritas perbaikan rumah lansia, sekolah, dan pasar lokal. Ia ingin setiap warga tahu bahwa mereka tidak ditinggalkan. Setiap kerusakan ada rencana nyata untuk diperbaiki. Kata-kata ini memberikan rasa aman sekaligus harapan yang sebelumnya redup. Dalam percakapan ringan tapi penuh makna, Gibran juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran warga tentang mitigasi bencana. Ia ingin warga bukan hanya korban, tapi juga bagian dari solusi. Kalau kita semua sadar dan siap, musibah yang sama tidak akan menghancurkan hidup kita lagi. Katanya, menanamkan rasa tanggung jawab dan semangat kolektif. Di akhir dialog, warga mulai tersenyum lebih lebar. Mereka merasa didengar, dipahami, dan dipedulikan. Kehadiran Gibran yang bukan sekadar simbolik, tapi nyata di lapangan memberi mereka energi baru. Beban di hati yang sebelumnya terasa berat, kini sedikit terangkat karena ada kepastian dan perhatian yang jelas. Saat rombongan bersiap meninggalkan Banjar Sedana Merta Ubung, Gibran menatap warga dengan hangat. "Kami akan terus hadir, setiap langkah akan ada tindak lanjutnya," ucapnya. Kata-kata itu bukan sekadar janji, tapi semacam pelita yang menyalakan harapan di tengah kesulitan. Warga menyaksikan dengan mata berseri, merasa bahwa meski bencana melanda, kepedulian seorang pemimpin bisa membuat semua terasa lebih ringan. Setelah meninggalkan Banjar Sedana Merta Ubung dengan hati yang sedikit lega, rombongan Wapres Gibran bergerak merujuk Banjar Tohpati. Perjalanan di tengah hujan yang mulai reda tetap menyisakan genangan air di beberapa titik. Pemandangan rumah-rumah yang terendam dan kendaraan yang tersangkut membuat suasana hati terasa berat. Tapi Gibran tetap tenang, fokus, dan penuh perhatian. Di mobil, ia menatap jendela sambil sesekali menanyakan kondisi logistik dan koordinasi dengan tim relawan. "Pastikan alat berat siap dan tim medis standby di titik pengungsian," ucapnya. Cara berbicaranya santai tapi jelas, membuat staf dan relawan merasa didukung, bukan diatur. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa rasa aman bagi mereka yang mendampingi. Begitu tiba di Banjar Tohpati, suasana langsung berbeda. Warga yang sebagian besar masih basah kuyup dari banjir menyambutnya dengan campuran rasa kagum dan lega. Kehadiran Gibran memberi energi baru. Seketika, beban di hati mereka terasa sedikit berkurang. Banyak yang menatapnya dengan harapan, seolah menunggu konfirmasi bahwa mereka tidak ditinggalkan. Gibran turun dari mobil, melangkah perlahan melewati jalan yang masih tergenang. Ia menyapa setiap warga yang ditemuinya, menanyakan kondisi keluarga dan kebutuhan sehari-hari. Ada anak kecil yang menangis ketakutan, dan Gibran dengan sabar membujuknya, membuat anak itu tersenyum malu tapi lega. Momen sederhana ini menandai kepedulian yang nyata, bukan sekedar formalitas. Ia menelusuri tenda-tenda pengungsian, memastikan distribusi makanan, air bersih, dan obat-obatan berjalan lancar. Setiap relawan yang ia temui diberi arahan cerdas, tapi tidak menyulitkan, sehingga alur kerja lebih efisien. Gibran ingin semua orang merasa dibantu, bukan hanya warga, tapi juga mereka yang membantu warga. Di salah satu sudut, seorang lansia menatapnya dengan mata penuh haru. Gibran mendekat, menepuk bahunya dan berkata, "Pak, kita pastikan Bapak aman di sini. Rumah akan diperbaiki dan semua kebutuhan Bapak tercukupi." Kata-kata itu bukan hanya memberi rasa aman, tapi juga menyalakan harapan yang sebelumnya redup. Tidak hanya itu, Gibran juga berdialog dengan kelompok warga dan tokoh masyarakat. Ia mendengar cerita mereka tentang kehilangan harta benda, kekhawatiran masa depan, dan trauma akibat banjir.
Semua didengar dengan penuh empati. Setiap jawaban yang ia berikan terasa nyata, cerdas, dan menenangkan, memberi mereka rasa diperhatikan dan dihargai. Gibran kemudian menekankan pentingnya persiapan jangka panjang. Ia berbicara tentang peringatan dini, sistem drainasi yang diperkuat, dan edukasi warga agar bencana serupa tidak lagi menimbulkan kerugian besar. Cara ia menyampaikan pesan itu santai tapi cerdas, membuat warga merasa diajak, bukan diatur. Selain melihat pengungsian, Gibran juga meninjau rumah-rumah yang terdampak paling parah. Ia berdialog dengan pemilik rumah, mendengarkan cerita mereka dan menjanjikan bantuan cepat dan tepat. Kata-katanya menenangkan hati warga, seakan berkata bahwa musibah boleh datang, tapi mereka tidak akan menghadapi semuanya sendiri. Saat meninggalkan Banjar Tohpati, Gibran menatap warga sekali lagi dengan hangat. Senyum mereka, meski masih lelah, adalah bukti bahwa kehadiran seorang pemimpin yang peduli dapat meringankan beban di hati rakyat. Perjalanan ini bukan sekedar inspeksi, tapi perjalanan empati, strategi, dan harapan yang nyata. Begitu menapakkan kaki di Banjar Tohpati, Gibran langsung merasakan beratnya kondisi di lapangan. Rumah-rumah yang tergenang, perabotan rusak, dan jalan-jalan berlumpur menjadi saksi bisu betapa ganasnya banjir ini. Namun, bukannya terhanyut dalam keprihatinan. Ia segera mengatur langkah untuk memberi solusi nyata bagi warga yang terdampak. Ia menyapa seorang ibu yang sedang membersihkan rumahnya yang setengah terendam air. Dengan lembut, Gibran menanyakan apa yang paling dibutuhkan saat ini. Sang ibu menjawab sambil menahan air mata, dan Gibran dengan sigap mencatatnya. Ini akan segera kita urus, Bu. Jangan khawatir soal logistik dan tenaga. Kita hadir di sini untuk Bapak Ibu, katanya, membuat beban hati sang ibu terasa lebih ringan. Gibran kemudian meninjau kondisi sekolah yang ikut terendam. Anak-anak yang harus belajar dari rumah sementara ini membuatnya prihatin. Ia berdiskusi dengan kepala sekolah dan relawan untuk menyiapkan ruang belajar darurat, memastikan anak-anak tetap bisa belajar dengan aman sambil banjir surut. Kepedulian ini menunjukkan bahwa perhatian Gibran tidak hanya pada kebutuhan dasar, tapi juga masa depan generasi muda. Di sudut lain, seorang lansia menunjukkan rumahnya yang nyaris hancur. Gibran menatapnya dengan serius namun penuh empati, lalu berkata, "Pak, kami akan bantu perbaiki rumah ini secepat mungkin. Tidak ada yang ditinggalkan." Kata-kata itu memberi harapan nyata, membuat warga merasa diperhatikan secara personal, bukan sekedar angka statistik di laporan. Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan relawan yang kelelahan. Gibran memotivasi mereka, menanyakan kendala yang dihadapi, dan memastikan suplai bantuan cukup serta tepat sasaran. Dengan gaya santai tapi cerdas, ia membuat tim merasa didukung dan dihargai. Semangat relawan meningkat karena mereka merasa pemimpin mereka tidak hanya memberi arahan, tapi ikut merasakan tantangan yang mereka hadapi. Gibran kemudian meninjau kondisi pasar lokal yang juga terdampak parah. Ia berbicara dengan pedagang, mendengar cerita mereka kehilangan barang dagangan, dan segera menyiapkan rencana bantuan ekonomi darurat. Solusi yang ia tawarkan tidak hanya jangka pendek, tapi juga strategis agar pedagang bisa bangkit kembali setelah banjir surut. Selanjutnya, ia memikirkan upaya pencegahan jangka panjang. Gibran berdiskusi tentang penguatan saluran air, pembuatan tanggul tambahan, dan edukasi warga untuk meminimalisir risiko di masa depan. Ia menekankan bahwa bantuan tidak hanya sekedar memberi, tapi juga menyiapkan warga agar lebih tangguh menghadapi bencana. Seorang ibu muda bertanya tentang bagaimana anak-anak mereka bisa merasa aman bermain kembali di sekitar rumah. Gibran tersenyum hangat dan memberi saran kreatif, yaitu membuat area bermain sementara yang aman sambil tetap menjaga kebersihan dan aliran air. Ide ini membuat ibu itu tersenyum lega, dan anak-anak pun mulai bermain lagi dengan hati sedikit lebih ringan. Gibran mengakhiri kunjungan di titik pengungsian dengan memastikan semua kebutuhan dasar tercukupi. Makanan sato, air bersih, obat-obatan, dan tenaga medis standby. Setiap warga yang ditemuinya merasa didengar
dipahami, dan dipedulikan. Ia bukan sekedar pemimpin yang hadir, tapi sosok yang membuat harapan nyata terasa di hati warga. Saat meninggalkan Banjar Tohpati, Gibran menatap sekeliling, melihat warga yang mulai tersenyum kembali meski lelah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kepedulian nyata bukan sekedar memberi bantuan sementara, tapi hadir, mendengar, dan menyiapkan solusi yang membuat mereka lebih aman dan siap menghadapi masa depan. Warga meninggalkan momen itu dengan rasa lega dan optimis karena mereka tahu ada pemimpin yang benar-benar peduli. Setelah meninjau dampak banjir dan memberi solusi praktis, Gibran tak langsung meninggalkan Banjar Tohpati. Ia memilih menyusuri pengungsian lebih lama, menyapa warga satu persatu, memastikan tidak ada yang merasa terabaikan. Setiap senyum dan sapaan yang ia berikan terasa hangat, membawa ketenangan di tengah ketegangan yang masih menyelimuti. Seorang ibu muda yang duduk di tenda dengan bayinya di pangkuan tampak lelah dan gelisah. Gibran mendekat, menepuk bahunya dengan lembut, dan bertanya apakah mereka cukup makan dan minum. Ia bukan hanya menanyakan kebutuhan fisik, tapi juga memberi semangat moral, seolah berkata, "Kalian tidak sendirian." Wajah sang ibu pun perlahan memancarkan rasa lega. Ia tidak lupa menyapa anak-anak yang bermain di genangan kecil di sekitar tenda. Dengan candaan ringan dan tawa yang menular, Gibran membuat mereka merasa aman dan terhibur. Sekejap, tawa anak-anak yang tadi takut dan muram kini terdengar riang. Kehadiran seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya membawa efek nyata, yaitu rasa aman dan harapan yang tumbuh kembali. Gibran kemudian berdiskusi dengan lansia yang trauma akibat banjir. Ia duduk di samping mereka, menatap mata mereka dengan serius tapi hangat, mendengarkan cerita hidup mereka, dan memberikan kepastian bahwa pemerintah akan membantu memulihkan rumah dan kehidupan mereka. Sentuhan kemanusiaan ini membuat lansia merasa dihargai, bukan hanya dilayani. Di sela-sela kunjungannya, Gibran memperhatikan relawan yang kelelahan. Ia memberikan semangat, mengapresiasi kerja keras mereka, dan memastikan suplai makanan serta air minum cukup. Tidak sekedar arahan, Gibran ikut merasakan kelelahan mereka, sehingga motivasi tim meningkat secara nyata. Kepemimpinan yang hadir di lapangan terasa bukan hanya formalitas, tapi empati yang menular. Ia juga melihat kondisi fasilitas umum yang terdampak banjir, seperti pasar lokal dan ruang publik. Gibran berbicara dengan pedagang, tokoh masyarakat, dan relawan untuk merancang perbaikan cepat. Ia tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat ini, tapi juga langkah strategis agar warga bisa kembali beraktivitas normal dengan cepat. Dalam interaksi sehari-hari, Gibran menekankan pentingnya kesiapsiagaan. Ia berbicara tentang edukasi warga untuk menghadapi banjir, peringatan dini, dan penataan lingkungan. Gaya komunikasinya santai, namun cerdas dan penuh empati, membuat warga merasa diajak, bukan diarahkan. Setiap saran terdengar realistis dan menenangkan. Seorang anak kecil bertanya kapan ia bisa bermain di halaman rumahnya lagi. Gibran tersenyum hangat dan menjelaskan rencana sementara agar area bermain bisa aman, sambil tetap menjaga kebersihan dan aliran air. Anak itu tersenyum malu tapi lega, dan orang tua di dekatnya ikut merasa lega juga. Seketika, momen kecil ini menjadi bukti nyata kepedulian seorang pemimpin yang memperhatikan hal-hal personal. Gibran menutup kunjungan dengan memastikan semua kebutuhan dasar warga, dari makanan, air bersih, obat-obatan, hingga tenaga medis, terpenuhi. Ia menegaskan bahwa perhatian ini bukan sekadar sesaat, tapi bagian dari strategi berkelanjutan agar warga merasa aman, diperhatikan, dan siap menghadapi masa depan. Saat rombongan meninggalkan Banjar Tohpati, warga menatapnya dengan mata yang sedikit berseri, senyum di wajah mereka muncul meski masih lelah. Kehadiran Gibran memberi rasa aman dan harapan nyata. Warga tahu bahwa meski bencana datang, ada pemimpin yang hadir bukan hanya untuk melihat, tapi juga merasakan, mendengar, dan hadir secara nyata dalam setiap langkah mereka. Saat meninggalkan Banjar Tohpati, Gibran menatap sekeliling dengan penuh perhatian. Matahari mulai menembus awan, menandai harapan baru bagi warga yang terdampak. Ia tahu bahwa kehadirannya hari itu bukan sekadar simbol, tapi momentum untuk menegaskan komitmen nyata pemerintah
dalam melindungi rakyat dari bencana serupa. Di perjalanan pulang, ia berbicara dengan staf dan relawan, membahas langkah-langkah strategis jangka panjang, dari perbaikan sistem drainase, penguatan tanggul, hingga edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana, semua dipertimbangkan secara cermat. Gibran menekankan bahwa kesiapsiagaan adalah kunci agar tragedi seperti ini tidak lagi menghancurkan kehidupan warga. Ia juga mencatat masukan langsung dari warga, mulai dari kebutuhan medis hingga keamanan anak-anak di pengungsian. Setiap catatan menjadi rencana aksi konkret. Tidak ada yang boleh tertinggal, setiap suara warga harus didengar. Katanya dengan nada tegas, namun penuh empati. Kata-kata ini menjadi janji yang menenangkan hati mereka yang terdampak. Gibran menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, dan warga sendiri. Ia ingin semua pihak bergerak selaras, bukan hanya memberi bantuan sesaat, tapi membangun sistem berkelanjutan yang memastikan keselamatan warga setiap saat. Strategi ini disampaikan dengan bahasa sederhana, sehingga mudah dipahami dan diterima semua pihak. Ia juga berbicara soal pembangunan fasilitas publik yang lebih tahan bencana. Sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan akan dirancang dengan pertimbangan mitigasi banjir. Gibran ingin warga tahu bahwa setiap investasi pembangunan tidak hanya untuk kenyamanan, tapi juga keamanan jangka panjang. Gibran tidak lupa menekankan edukasi anak-anak dan generasi muda. Ia ingin mereka menjadi warga yang sadar lingkungan, siap menghadapi bencana, dan ikut menjaga daerahnya. Cara penyampaiannya hangat dan santai, membuat warga percaya bahwa strategi ini bukan hanya formalitas tapi investasi nyata untuk masa depan. Selama perjalanan, Gibran juga meninjau laporan kerusakan dan bantuan yang sudah tersalurkan. Ia memastikan distribusi berjalan merata, tidak ada yang terlewat dan setiap keluarga mendapatkan perhatian. Pendekatan ini membuat warga yang menerima bantuan merasa dihargai, bukan sekadar objek bantuan. Ia berbicara tentang pentingnya sistem peringatan dini dan penguatan komunikasi saat bencana. Gibran ingin setiap warga mendapatkan informasi cepat dan akurat, agar bisa bertindak tepat saat musibah datang. Warga yang mendengar rencana ini merasa aman, karena ada kepastian bahwa mereka tidak akan dibiarkan menghadapi bencana sendirian lagi. Gibran menekankan bahwa semua langkah ini memerlukan partisipasi warga. Ia mengajak mereka untuk aktif menjaga lingkungan, ikut memantau aliran air dan melaporkan potensi bahaya. Dengan cara ini, warga bukan hanya penerima bantuan, tapi bagian dari solusi dan perlindungan diri sendiri. Saat rombongan meninggalkan Banjar Tohpati dan Banjar Sedana Mertaubung, suasana hati warga berbeda dari awal. Meski masih ada sisa kepedihan akibat banjir, ada secercah harapan yang kuat. Kehadiran Gibran bukan hanya membawa bantuan, tapi menyalahkan keyakinan bahwa masa depan bisa lebih aman dan bahwa pemimpin mereka peduli, hadir, dan bekerja nyata untuk rakyatnya.